Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Agung Nugroho. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai peran krusial Enterprise Information System atau disingkatnya EIS dalam transformasi bisnis modern. Kita akan membahas bagaimana integrasi sistem bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk memenangkan persaingan pasar yang dinamis. Untuk judul kali ini yaitu integrasi manajemen proyek EIS. Poin utama yang akan kita bahas kali ini yaitu pengenalan konsep dasar EIS sebagai jembatan antara kebutuhan eksekutif dengan operasional perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Slide yang pertama ada urgensi EIS dalam bisnis modern. Saat ini perusahaan menghadapi ledakan data yang sangat besar. Tanpa sistem yang baik, data tersebut hanya akan menjadi tumpukan angka yang tidak berguna. EIS hadir untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang strategis. Jadi seperti mengapa perusahaan tidak bisa lagi bertahan dengan cara manual? Di era industri saat ini, yaitu 4.0, data adalah aset yang paling berharga. Karena tanpa integrasi akan terjadi siloisasi data, yaitu data terpisah antar departemen, atau keputusan yang diambil berdasarkan perasaan, bukan fakta. Dan yang terakhir, ada respon terhadap pasar yang sangat lambat, yang tidak bisa mengikuti tren pasar begitu. Misalkan coba bayangkan di tempat kerja saya, ada ribuan jenis alat tulis yang terjual. Karena kalau misalkan nggak ada EIS, kita nggak tahu nih, barang mana yang harus segera dipesan ke Cina dan mana yang stoknya masih banyak atau yang slow moving. Jadi kita pengennya yang fast moving aja. Kalau yang slow moving ntar dulu karena masih ada stoknya. Kayak gitu. Nah kalau tanpa ACE pasti kan sulit banget gitu. Yang ada malah barang yang antara fast moving dan slow moving itu datangnya berbarengan. Itu kan sangat tidak efektif dan bikin perusahaan rugi gitu. Anatomi proses bisnis yang baik. Proses bisnis itu apa sih? Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan organisasi. Sinergi antara AIS dan proses bisnis menghasilkan 3 hal utama, yaitu kecepatan dalam mengolah data, keakuratan informasi, dan hasil keputusan yang tepat. Karena ada 3 kriteria proses yang baik dalam AIS. Yang pertama yaitu ada efisiensi, yaitu untuk menekan biaya operasional seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas output. Yang kedua ada adaptif, mampu menyesuaikan alur kerja saat terjadi perubahan pasar atau teknologi. Dan yang ketiga ada terstandarisasi, yaitu menghilangkan improvisasi yang tidak perlu agar hasil selalu konsisten. Efisiensi yaitu manual versus AIS. Di sini kita ada contoh waktu pemrosesan laporan operasional per menitnya. Ketika kita masih menggunakan sistem manual, waktu kerja yang dibutuhkan itu menjadi sangat lama, yaitu memakan waktu hingga 120 menit atau 2 jam. Nah, ketika kita sudah menggunakan sistem ACE yang terintegrasi, waktunya itu dipangkas sampai 87% dari yang awalnya 120 menit menjadi 15 menit saja. Jelas itu sangat menguntungkan perusahaan dan sangat efisien yang tidak perlu membuat SDM kita itu kelelahan. Reduksi waktu hingga 87% ini memungkinkan manajemen melakukan pengambilan keputusan hampir secara real time. Yang kelima ini ada manfaat AIS bagi organisasi. AIS ini memberikan manfaat nyata. Yang pertama, fokus pada kebutuhan pelanggan, merespon kebutuhan pasar secara lebih cepat. Yang kedua, ada memprediksi perubahan lingkungan.
atau forecasting ya, memprediksi tren masa depan. Yang ketiga ada resources atau optimasi penggunaan sumber daya, memastikan sumber daya yang digunakan secara maksimal. Sebagai contoh, melalui forecasting kita bisa memprediksi bahwa permintaan alat tulis akan melonjak tinggi menjelang tahun ajaran baru. Itu seperti yang di kerjaan saya itu. Manfaat berikutnya yaitu monitoring secara sistematis. Deteksi kesalahan lebih awal agar tidak menjadi kerugian besar, serta perbaikan berkelanjutan bagi perusahaan. Dampak AI sebagai pengambilan keputusan. Yang pertama jelas ada akses data operasional, transparansi penuh hingga ke level transaksi terkecil. Yang kedua ada informasi relevan, data yang difilter agar manajer hanya menerima info penting. Jadi kayak disortir gitu supaya tidak menerima banyak informasi antara yang penting dan yang tidak penting itu. Yang ketiga ada lingkungan eksternal, memantau kompetitor dan tren pasar global. Dan yang terakhir ada paperless, pengurangan biaya alat tulis dan ruang arsip fisik. Slide ketujuh yaitu komponen utama BPM. Siklus hidupnya dalam bisnis proses manajemen, kita mulai dengan modeling yang pertama. Desain grafis alur kerjanya nih, yaitu mendesain alur kerja. Kemudian ada integrasi atau pengintegrasian menghubungkan API antar divisi, menghubungkan sistem-sistem yang berbeda agar bisa saling berkomunikasi. Yang ketiga ada pengawasan, monitoring performa personil secara real time. Dan yang terakhir ada optimalisasi untuk memperbaiki inefisiensi yang ditemukan selama proses berlangsung. Maaf. Untuk yang kedelapan ini ada teknologi integrasi web service dan juga SOA. Sistem heterogen yang berbeda platform membutuhkan jembatan. Web service adalah sekumpulan fungsionalitas yang diakses via jaringan menggunakan pesan XML. Yang kedua ada Service Oriented Architecture atau SOA. Model yang memastikan setiap layanan service bersifat loosely coupled atau tidak kaku dan dapat digunakan kembali. Secara teknis, kita menggunakan SOA sebagai model arsitektur sistem yang fleksibel. Web service bertindak sebagai jembatannya untuk komunikasi antar mesin yang berbeda platform. Untuk yang ke-10 ada bahasa integrasi XML dan SOAP. Untuk XML sendiri yaitu adalah bahasa markup untuk mengorganisasi informasi, fleksibel dan mampu mendeskripsikan struktur data yang kompleks. Sedangkan SOAP, protokol pertukaran pesan berbasis XML antar komputer di dalam jaringan, biasanya itu berupa HTTP atau HTTPS. Jadi intinya, XML itu adalah bahasa standar untuk pertukaran data karena mudah dibaca oleh manusia maupun mesin. Sedangkan SOAP-nya adalah protokol yang memastikan pesan terkirim dengan aman dan andal. Karena tanpa standar ini, integrasi antar sistem dari vendor yang berbeda mustahil dilakukan secara efisien. Maaf Pak. Yang ke-10 ada matriks keuntungan versus kelemahan. Untuk yang pertama itu ada keuntungan strategis. Memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada akses info yang cepat.
dan keunggulan kompetitif, dan yang terakhir ada kemampuan antisipasi masalah sejak dini. Nah, selain keuntungannya jelas ada kelemahannya, seperti ketergantungan yang tinggi pada stabilitas sistem. Jadi kita sangat bergantung pada sistem. Yang kedua, biaya operasional dan implementasi yang tinggi atau mahal sekali biaya operasionalnya tuh. Dan yang ketiga, ada potensi kelebihan informasi bagi manajer. Walaupun tadi dijelaskan seperti kayak memfilter atau menyortir informasi bagi manajer, tapi tetap pasti namanya sistem itu kadang ada bugnya, yang dimana informasi bahkan informasi yang tidak penting itu tetap masuk ke manajernya. Jadi itu kelebihan informasi terjadi. Dan yang terakhir, memerlukan proses internal data yang sangat rapi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maaf Pak, agak ngantuk saya. Jadi secara simpelnya, keuntungan ACE adalah akses informasi yang sangat cepat. Namun kita juga tetap harus waspada nih terhadap kelemahannya, seperti biaya implementasi yang tinggi yang tadi kita sebutkan, dan risiko keamanan data yang belum tentu terjamin. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu ada 6 ya Allah, ada 6 tahapan siklus hidup proyek. Yang pertama ada definitions atau definisi yang berupa tujuan dan kualitas, penentuan masalah dan tujuan akhir proyek secara jelas. Yang kedua ada inisiasi, initiations, persiapan SDM-nya, yaitu pembentukan tim proyek dan alokasi sumber daya pasarnya. Sumber daya dasar maksud saya. Yang ketiga ada planning, waktu, biaya, dan ruang lingkup untuk pembuatan jadwal secara rinci, estimasi biaya, dan pembagian tugasnya. Yang keempat nih ada executions atau pembangunan sistem. Tahap pembangunan. Yang keempat ada executions atau pembangunan sistem. Tahap pembangunan fisik atau pengkodaan sistem oleh tim teknis. Yang kelima ada monitoring atau kontrol dan pengawasan, memastikan pelaksanaan sesuai rencana dan melakukan tindakan koreksi jika ada keterlambatan. Dan yang terakhir ada closure, yaitu hasil akhir dan serah terima sistem kepada pengguna dalam pembuatan laporan akhir. Saya pause dulu deh. Selanjutnya yaitu komponen aplikasi penting manajemen proyek atau pilar aplikasi penting manajemen proyek. Seorang manajer itu membutuhkan 4 alat utama. Yang pertama ada penjadwalan untuk membagi task atau membagi tugas, durasi, dan dependensi antar tugas. Yang kedua yaitu estimasi, perkiraan harga, waktu, dan peluang sukses proyeknya. Yang ketiga ada sumber daya, alokasi material misalkan. Yang kedua perlengkapan. Dan yang ketiga yaitu tenaga ahli secara efisien. Jadi memang harus dibagi-bagi itu sesuai kebutuhannya. Dan yang terakhir ada dokumentasi atau pusat data untuk audit dan rencana masa depan. Matriks kompetensi manajer proyek menurut Robert KW. Yang pertama ada pencapaian bisnis, visi dan kualitas. Seorang manajer proyek itu harus mempunyai visi dan harus mempunyai kualitas diri yang baik. Yang kedua ada pemecahan masalah, yaitu kemampuan untuk berpikir secara analitis. Karena memang dituntut ya, namanya manajer gitu kan
punya pressure yang tinggi dan punya waktu yang terbatas karena memang harus mengerjakan suatu proyek. Jadi dia dituntut cepat dan berpikir analitis atau berdasarkan analisa yang baik lah. Dan yang ketiga ada pengaruh diplomasi antar personal. Dan manajer proyek itu harus mempunyai hubungan yang baik antar personel. Jadi misalkan kayak harus akrab lah. Enggak, jangan sampai diem-dieman, jangan sampai menjadi diktator, yang dimana itu jelas akan merugikan si manajer itu karena memang bakal pertama bawahannya itu pasti nggak efektif cara kerjanya karena memang suka dimarahin jika mempunyai manajer yang diktator seperti itu. Nah, ketika misalkan manajernya yang mempunyai diplomasi yang baik antar personal, otomatis kita sebagai bawahan itu akan segan kepada manajer kita. Kita akan menghargai dan kita akan nurut apa yang dikatakan oleh manajer kita jika memang beliau itu mempunyai diplomasi yang baik. Yang keempat itu ada manajemen manusia yang harus banget dimiliki oleh setiap atasannya, yaitu seringnya komunikasi dan motivasi. Komunikasi itu memang penting sekali untuk meningkatkan apa ya, chemistry lah, meningkatkan chemistry antar antar apa tuh namanya tuh antar antar inilah, meningkatkan chemistry antar divisi dan selalu memotivasi para bawahan yang memang sedang merasa kesulitan. Karena memang kan untuk manajemen manusia atau komunikasinya ini kan memang sangat dibutuhkan sekali ya. Seperti yang pernah saya dengar juga waktu apa namanya tuh presentasi juga kemarin tuh sebelumnya di teman-teman kita itu yang seperti kayak 15 menit pertama sebelum masuk itu harus ada komunikasi atau ngobrol dulu nih. Pertama untuk meningkatkan chemistry, yang kedua untuk mengevaluasi pekerjaan masing-masing gitu. Yang terakhir atau yang kelima ada self management atau manajemen stresnya. Karena menurut Robert KW, manajer proyek itu harus memiliki jiwa kepemimpinan dan self management yang kuat. Dia adalah penanggung jawab soalnya, penanggung jawab tunggal atas keberhasilan atau kegagalannya proyek tersebut. Jika memang mempunyai self management yang buruk atau yang lemah, ya jelas keberhasilan proyek tersebut ya akan sulit seperti ya tercapai. Untuk studi kasus nyatanya jelas ada di PT saya sendiri, yaitu PT Morning Glory Stationery Indonesia. Yang tadi saya bilang di awal itu merupakan distributor tunggal alat tulis dari brand MNG Cina. Tantangan utamanya untuk saat ini yaitu distribusi produk alat tulis dari Cina ke gudang Indonesia lalu ke puluhan titik retail pastinya. Masalah sebelum EIS, stok sering kosong nih di toko nih, padahal di gudang tuh banyak sekali. Terjadi ketidakakuratan data lah antara keuangan antara retail dan inventaris. Nah, solusinya tuh apa? Yaitu integrasi database secara real time yang memotong stok otomatis saat kasir retail melakukan transaksi. Jadi kita tahu nih atau bisa monitorin. Oh, ini barangnya udah mau habis nih. Tapi di gudang kita masih ada, boleh nih langsung diorder aja seperti itu. Dan untuk kesimpulannya yaitu integrasi dan manajemen proyek adalah dua sisi mata uang dalam kesuksesan. Integrasi sistem bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang keberlangsungan bisnis. Terima kasih, mohon maaf jika memang banyak sekali kekurangan saya, seperti yang tadi kayak sering nguap atau apapun, bahasa yang belibet, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.